sekalian, kita sekarang sudah jam 7:03. Mari kita mulai saja acara kita malam ini, yaitu market review dan AMTA watchlist ya. Saya sebutkan AMTA watchlist, kan biarpun AMTA dapat dikatakan sesuatu aplikasi yang sangat dependable, namanya trading saham, bisa saja outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita sebut saja AMTA watchlist untuk mengatakan bahwa itu apapun aplikasinya selalu ada disclaimer-nya. Saya ucapkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mari kita mulai acara ini dengan pertama-tama, dengan sedikitnya seperti saya katakan, kita melihat dulu analisa IHSG pada minggu ini. Seperti saya katakan pada waktu-waktu yang lalu bahwa IHSG pada minggu ini mampetlah, traffic jam ya, tidak kemana-mana. Gerakannya di sekitar 6.000, 6.100, 6.000, 6.100 dan hampir dapat dikatakan tidak pernah keluar dari range tersebut. Ini yang dinamakan konsolidatif, meskipun sifatnya masih, kalau kita lihat dari Ichimoku chart, masih dalam keadaan bullish ya. Di atas Kumo Cloud. Jadi walaupun kita lihat misalnya terjadi bearish pada IHSG dan KPNJ, maka bearishnya dianggap weak selama bearishnya masih di atas Kumo Cloud. Untuk hal tersebut saya ingin mencoba memberikan sedikit demo mengenai aplikasi GClub ini yang sedang kita persiapkan, meskipun belum sempurna. Perkenalkan saya, bentar, saya ada beberapa yang harus kita mute dulu ya. Angelo tolong di mute yang tidak ini. Saya berikan sedikit demo seperti apa itu GClub Applications, meskipun masih dalam hal penyempurnaan baik oleh Pak Angelo dan timnya, dan saya masukan sebagai sistem analis ya. Baik, kita lihat sekarang aplikasi GClub Application. Nampak ya? Kelihatan Pak Angelo? Kelihatan? Oke. Seperti saya katakan, selalu ini Explorer populer saya adalah Explorer Price and Volume Breakout. Saya akan klik ya di Explorer sini kanan atas, akan kelihatan di sini beberapa Explorer yang bisa kita nanti screen di dalam Ichimoku, di dalam GClub Applications. Di antaranya screening tersebut adalah Ichimoku Tenkan-sen Kijun-sen Cross, Ichimoku Kijun-sen Cross, Ichimoku Kumo Breakout, Ichimoku Senku Span Cross, Ichimoku Senchiko Span Cross, Ichimoku Kumo and Above and Below, lalu MACD, popular indicator yang terdiri dari stochastics, Bollinger Band maupun RSI, dan price and volume breakout. Ini popular indikator itu telah menghilangkan kita indikator-indikator yang sifatnya duplikasi. Misalnya kita ada dua indikator yang mengatakan ada semacam stokastik, yaitu William R ya. Tetapi kita karena stokastik lebih populer, maka kita ambil stokastiknya.
Dengan mengklik di samping Explorer ini, kita juga ada seperti halnya di AMTA, nanti ada alert buy ya, yang sifatnya real time, ya, sehingga ini di dalam waktu perdagangan pun bisa mengeluarkan alert buy semacam AMTA. Lalu ditambah lagi dengan ini akan ditambahkan lagi nanti adalah money management, ya. Lalu watches, lalu market, keadaan market sekarang ini bagaimana market global maupun market regional. Misalnya kalau saya klik ini, maka di sini akan kita lihat market global maupun market regional. Mari kita lihat sekarang apa saja yang kita bisa explore di GitHub application ini. Yang paling populer yang selalu saya posting setiap malam adalah yaitu price and volume breakout ya. Di sini ada di bawah ini ada price and volume breakout. Kalau saya klik, maka kita melihat di sini saham-saham yang mengeluarkan price and volume breakout. Sebentar, ini kemana? Price and volume breakout ya. Nah, saya sangat tertarik hari ini kepada saham yang namanya UNTR. Ya. Kalau saya klik 2 kali, maka akan keluar saham UNTR. Nah, kita lihat di sini saham UNTR melakukan price and volume breakout. Apa yang dinamakan price and volume breakout? Di mana harganya adalah breakout, price-nya pun breakout. Kita lihat di sini, ya. Sorry. Price and volume breakout. Kita di sini kita melihat bahwa, aduh ada cucu saya nangis nih kedengaran, sorry ya. Nah, di sini kita lihat price-nya breakout ya. Breakout 20.000 sekian, 20.000 mungkin 800 hari ini. Demikian juga kita melihat volumenya juga breakout. Kita melihat bisa digambar ini ya. Ya, kok bulatan terus. Kita melihat misalnya di sini ya. Ini kita lihat menembus atas breakout. Nah, jadi ini breakout ya. Ini dinamakan price volume breakout. Price volume breakout ini menandakan bahwa saham ini sedang dalam keadaan diminati banyak, ya, sehingga harganya naik dan volumenya juga naik. Jadi demand-nya besar, harganya besar, ya. Harganya tinggi. Coba kita lihat, kita scan sekarang UNTR ya. Kita melihat UNTR pakai chart settingnya. Kita pakai chart GitLab application. Kita lihat sekali dia sedang menembus Kijun Sen ya, sedang menembus Kumo Cloud. Berarti ini adalah itu buy ya. Jadi Kumo breakout namanya. Kumo breakout karena harganya menembus awan Kumo. Bagi mereka-mereka yang belum mendalami Kumo Ichimoku, maka nanti hari Minggu kita akan adakan pra-webinar yang sifatnya gratis ya untuk Anda sekalian untuk menerangkan semua explorer yang ada
di G-Club application ini, termasuk tambahan juga misalnya candlestick. Jadi ada beberapa review dari yang akan kita berikan pada hari Minggu nanti jam 13 ya, yaitu review mengenai Ichimoku secara keseluruhan secara singkat, lalu review mengenai candlestick ya, candlestick buy and sell signal. Jadi kita akan review 9 candlestick popular indicators ya. Lalu kita akan review juga popular indicator lainnya, yaitu stochastic, Bollinger Band, MACD, dan RSI. Dan kita juga akan review price and volume breakout. Kembali kita lihat kepada output dari Kumo breakout dari UNTR. Kita lihat di sini UNTR harganya menembus awan yang berwarna merah ini. Berarti ini merupakan suatu tembusan melalui buy signal ya. Demikian juga kita melihat di sini ada tanda panah biru yang mengatakan bahwa ada juga yang namanya Tenkan-sen Kijun-sen cross ya, di mana garis Tenkan-sen yang merah ini menembus Kijun-sen ke atas, artinya breakout ya, artinya istilahnya menembus cross, golden cross bukan breakout, golden cross ya. Nah, ini juga, dan ini semuanya akan juga tercermin di dalam explorer lain. Bentar. Ini tertutup oleh namanya Pak Angelo. Ini kita explore kembali, misalnya kita lihat Ichimoku ya. Di sini kita mengambil Explorer Tenkan-sen Kijun-sen cross, di mana kalau dia cross apakah ke atas atau ke bawah, maka dia akan memberikan buy signal maupun sell signal. Mari kita melihat apakah ada saham yang strong bullish pada Tenkan-sen Kijun-sen cross. Kita tinggal klik strong bullish, ini SBL ini strong bullish, kita klik. Jadi ada, yaitu saham roda ya. Demikian juga sektor energi sedang bullish, Hong Kong Spot Market Index sedang bullish. Sekarang kalau netral bullish, siapa aja, ada nggak? Ya, itu ada Bina, SCMA, dan UNTR. Nah, UNTR ini disebut netral juga, meskipun saya mengatakan tadi ada strong bullish ya, karena masih berada sebagian di bawah, di awan Kumo ya. Jadi UNTR adalah ada buy signal. Lalu yang bullishnya weak, dia memberikan tanda beli, ada Tenkan-sen Kijun-sen cross ke atas, bullish, ada atau tidak, yaitu ada ADI, BOS, Citra, Fire, Gudang Garam, Nobu, maupun Wika. Ini sangat bagus sekali kalau bullishnya itu di bawah, karena berarti harganya itu masih di bawah, dia sedang ke atas. Jadi bukan berarti saham-saham yang di bawah Kumo itu saham-saham yang lemah, akan tetapi justru bisa merupakan suatu kekuatan karena dia sedang mengadakan pembalikan. Coba kita lihat CTRA ya. Kita klik CTRA. Nah, ini lihat CTRA, dia di bawah Kumo, akan tetapi ada Tenkan-sen, garis merah itu, garis merah, dan Kijun-sen cross. Jadi garis merah menembus garis biru ke atas. Tenkan-sen, Kijun-sen cross. Berarti ini tanda beli. Tapi tanda belinya lemah. Karena apa? Karena dia berada di bawah
berada di bawah Kumo Cloud. Sebentar, saya tunjukkan dia berada di bawah Kumo Cloud ini. Jadi dia lemah, ya. Artinya dia akan menghadapi sedikit resisten. Resistennya di mana? Resistennya antara lain adalah kira-kira di garis ini. Ini resistennya. Jadi kalau kita bicara soal CTRA, ya, maka meskipun dia bullish, karena bullishnya weak, ada tanda buy, tapi tanda buy-nya weak, karena dengan sendirinya bisa saja akan tertahan oleh garis resisten ini. Oke. Selanjutnya saya akan sekarang demokan satu popular indicator, ya. Bukan popular indicator. Popular indicator adalah terdiri dari, terutama yang saya cari selalu di popular indicator adalah stochastic buy signal. Stochastic buy signal ini dipakai oleh mereka-mereka yang tradingnya konservatif, yaitu apa? Buy low, sell high. Jadi tradingnya konservatif, dia mencari harga-harga di bawah dan menjualnya di harga atas pada waktu ada stochastic sell signal. Dia membeli di daerah stochastic buy signal dan menjual di daerah stochastic sell signal. Nah, ini yang kita namakan dengan popular indicator, ya. Di sini ada popular indicator, ya. Popular indicator. Jadi saya go popular indikatornya, saya cari. Sini ada stochastic BS, buy and sell. Sini kita lihat Arto, BBKP, BBHI, BBYB, NRG memberikan buy low, sell high. Nah, yang terkenal itu sekarang kan lagi BBYB nih. Kita lihat coba BBYB benar atau tidak. Ya, template-nya kita ganti, ini masih template. Oke deh, kita sebentar ya. Karena ini mesti template-nya masih tingkat ciklap nih. Nah, ini BBYB. Katanya ada stochastic buy signal. Kita klik atas, cari indicator, select stochastic. Bener nggak? Oke. Ah, ternyata ada stochastic buy signal di BBYB, ya. Di stochastic BBYB. Nah, Anda tinggal pilih pakai ini atau apakah pilih pakai AMTA. Di sini karena kita melihat Bank Neo ya, BBYB itu memberikan stochastic buy signal. Ini stochastic buy signal nih, garis yang merah menembus garis titik-titik ke atas ini stochastic buy signal. Dan seterusnya. Nanti kita akan lebih bahas mendalam pada webinar Zclub Application pada tanggal 12 yang akan datang, yang didahului oleh prawebinar tanggal lusa 5 September yang akan datang. Saya tidak akan membahas IHSG karena biasanya IHSG langsung dibahas oleh Pak Angelo, ya. Tapi saya yakin IHSG tadi kan rebound. Ya, letaknya ke atas Kumo Cloud lagi. Jadi masih dalam keadaan bullish. Bagi saya pegangannya adalah selama di atas
Kumo Cloud, maka dia akan berada di atas daerah bullish. Selama di bawah Kumo Cloud, dia bearish. Selama di dalam Kumo Cloud, dia netral. Ada pertanyaan mengatakan bahwa bagaimana apakah yang bisa lagi juga mengeluarkan Elliott Wave Prognosis application, output applications. Nah, saya akan sesuai dengan services atau pelayanan yang akan kita berikan selalu kepada G-Club Gold, Picnic Gold member, maka Elliott Wave sesuai dengan permintaan akan dikeluarkan postingnya, jadi tidak dibahas di sini, tapi akan dikeluarkan postingnya dan diposting di G-Club di Picnic Gold member pada Senin sore, pada Minggu sore, atau Senin pagi. Demikian saya sendiri ulasan mengenai perkenalan kepada G-Club Application. Selanjutnya saya waktu berikan kepada Pak Angelo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkaitan dengan saham-saham apa saja yang akan moncer pada minggu yang akan datang. Tapi selanjutnya mungkin Pak Angelo juga bisa memberikan sedikit ulasan mengenai G-Club Applications ini, terutama mengenai alert buy-nya. Silakan Pak Angelo. Oke, terima kasih yang. Saya share dulu. Kelihatan ya, Yang? Ya, kelihatan. Oh, bagusan berbesaran punya saya tadi. Saya pakai BlueStack, Pak Angelo. Oh, saya pakai LD player lebih ringan soalnya. Nah, kalau di BlueStack saya suka hang di komputer saya. Nah, yang disebut dengan alert buy atau alert real time, buy yang real time itu adalah nanti akan muncul notifikasi di handphone kita pada waktu misalnya nih untuk saham Akrab. Pada waktu muncul strong bull Senkou span cross atau pada waktu muncul signal beli lain ya, weak bull Chicago span cross. Nah, pada waktu itu muncul alertnya akan bunyi di handphone kita seperti kalau ada SMS masuk ya atau ada WhatsApp masuk dan tersimpan di sini totalnya di menu alert by sini. Tapi sekarang belum ya karena itu belum ready server untuk notifikasi real time-nya. Termasuk juga yang nanti ada dalam semua ini nih, semua signal dari Ichimoku, Kinjun Sen Cross, Kumo Breakout, Ichimoku Senkou Span Cross, dan Chikou Span Cross, semua yang signal beli ya. Semua yang signal beli termasuk break above Kumo, itu signal beli. Dan ditambah lagi indikator-indikator stokastik, RSI, kemudian Bollinger Band, dan MACD pada waktu dia memberikan signal beli, seperti misalnya stokastik nih. Arto kan satu, tadi waktu market lagi buka, begitu stokastiknya cross ke atas 20, langsung muncul tuh notifikasinya. Dan muncul di menu alert buy, total semua yang mendapatkan signal beli ya. Arto, BBKP, BBHI, terus sampai di bank. Kemudian MACD juga dapat ya, Adro, terus sampai di zinc ya. Ini satu, ini yang akan muncul dalam daftar alert buy. Dan kapan munculnya adalah pada waktu cross itu terjadi ya. Di detik itu juga, jadi kita nggak akan terlambat. Kemudian termasuk yang dapat sinyal dari Bollinger Band juga nih, atau bank SNLK ya. Atau berarti dapat dua signal nih, stokastik dan Bollinger Band nih. Pak Jero ya, ada dua signal tuh ya. Ya, ada dua signal.
Nah, coba cari-cari yang sinyal konfirmasi demikian, biasanya itu kuat. Ya, betul. Nah, biasanya itu yang bisa double-double itu Bollinger Band sama Stochastic atau RSI nih, biasanya begitu. Kelihatannya untuk hari ini cuman Arto dan Bank doang yang double sinyalnya. Kalau lainnya kayaknya masing-masing sendiri, kayak misalnya RSI, oh Signably malah nggak ada RSI. Cuman ada Bollinger Band, lalu MACD, nah MACD juga sendirian ya, dan Stochastic. Hati-hati di MACD ya, tambahkan bahwa MACD kan istilahnya Pak Anjero ya, itu lagging indicator, Ya, agak terlambat. betul, terlambat ya. Oke. Silakan Pak Anjero. Eh, maksudnya apa ya? Silakan lagi. Oh iya ya. Ya. Nah, jadi kelihatannya Stochastic ada beberapa. Nah, yang double dengan Bollinger Band itu Arto dan Bank ya, seperti tadi ya. Nah, ini mungkin yang kelihatannya akan lebih lebih menjanjikan untuk kita ikutin ya. Itu semuanya akan muncul dalam eh, notifikasi dan daftar alert by di sini. Kalau notifikasi itu adalah bunyi yang muncul pada waktu signal ini terjadi ya, di detik itu juga. Tapi kalau yang ada di alert by adalah yang total yang sudah kejadian di hari itu juga ya. Karena kalau sampai penutupan dia masih cross, misalnya cross atas 20 untuk stokastik, ya dia masih dalam posisi alert buy ya, sampai di penutupan. Tapi notifikasinya yang bunyi itu hanya muncul sekali ya. Kecuali kalau harga balik lagi, terus bolak-balik lagi ke atas 20, baru dia muncul lagi notifikasinya. Oke, itu sekilas ya untuk termasuk ini juga price volume breakout. Jadi nah, kalau price volume breakout ini biasanya cuma muncul satu kali dalam satu hari ya, karena kalau sudah break ya udah selesai kan, nggak mungkin dia turun lagi. Misalnya untuk hari ini yang price volume breakout itu yang gede deh, itu Pure ya, UNTR juga. Kalau yang paling murah CAKK, Dian, Boss, GMFI, ini semua yang price and volume breakoutnya. Munculnya cuma sekali notifikasinya, tapi akan tetap muncul di daftar alert buy sini ya. Jadi totalnya nanti banyak sekali tuh alert buy, bergantung yang kejadiannya. Oke, ya itu dia Bapak Ibu yang bisa kita nikmati nanti dari fitur alert buy aplikasi Jack Club Trade ya. Jack Club Trade. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk, kita ulas IHSG. IHSG hari ini ada rebound ya. Kalau kita melihat harga bergerak ke atas, di mana demand-nya masih di sini ya, tidak ada perubahan. Lalu kalau kita mau zoom, mau cari demand yang terbaru di chart daily, belum ada ya, belum ada. Tetap ada resistance kuat di sini. Nah, kita mau cek lagi di chart intraday. Apakah rebound hari ini cukup signifikan? Coba kita zoom. Apakah ada demand ketangkap? Ada ketangkap ya, tapi ini bukan demand nih, karena ini harga sudah turun, berarti ini hanya bekas yang sebelumnya. Kita cari sebelum, pada waktu dia berhenti turun dan mulai naik. Nah, ini nih demand yang sebenarnya nih. Berhenti turun tadi, lalu dia bergerak naik, inilah demand yang sebenarnya. Coba kita cek seberapa kuat demand ini. Kita unzoom lagi. Nah, ini demand yang tadi kan, ini 1, 2, demand yang tadi ini besarnya, tapi naiknya tertahan oleh resisten dengan selling pressure sebesar ini. Jadi kelihatannya akan berat nih untuk lanjut hari Senin. Harus ada demand baru yang cukup besar agar selling pressure di sini bisa dilawan ya oleh indeks. Jadi hati-hati bagi yang sudah melihat ada technical rebound. Kalau demand besar sih ada di bawah sini ya, demand yang besar nih. Ada yang di bawah sini di sekitar 5.940 sampai 6.000 ya. Itu kan di bawah jauh. Tapi untuk nanti besok Senin kita harus tunggu dulu sampai ada demand baru agar reboundnya bisa bukan sekedar technical rebound seperti di sini udah 2 kali dia koreksi ya. Tetapi adalah rebound yang adalah rally untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Itu yang bisa kita dapatkan ya dari IHSG hari ini. Ini kayaknya volumenya masih yang daily, masih belum volume yang
sesuai dengan apa, dengan value transaksi ya. Kalau saya lihat tadi value transaksi untuk IHSG itu hari ini ada di 9 ya, ini 17 ya, berarti masih salah itu. 9 itu jadi nggak jauh dengan yang kemarin tuh 926, tapi hari ini lebih gede dikit 99 ya. Jadi ini kita abaikan untuk yang daily, ini belum benar nih. Oke, sekarang kita masuk ke stock pick anta buy and hold, dan kita mau lihat apakah stock pick ini bisa cocok untuk kita lakukan ikutin ya, dimana masih bandarnya masih buy and hold ya. Hari ini dapat rupanya friend, kita cek apakah friend bagus ya. Memang dia naik ya nih friend, tapi ini sekali lagi ini tipe saham yang harus memaksa kita untuk memupuk sifat kesabarannya. Dia koreksinya cukup lama nih, hampir 2 bulan baru dia bergerak naik. Dan di sini dia koreksi lagi baru sebulan ya, baru sebulan nih. Kita harus tunggu lagi lebih dikit supaya dia benar-benar naik ya. Dan kalau dia benar-benar naik itu nanti baru kita bisa merasakan nih. Ini demandnya cukup besar, dia belum jualan gede banget nih di atas. Kita masih bisa harapkan ya untuk lanjut. Kalau kita mau lihat chart weekly, itu ada demandnya gede kan. Kita lihat chart weekly itu prospeknya cukup menggiurkan ya. Hampir 300%. Tapi ya harus sabar nih. Oke, berikutnya Budi. Ada satu kelompok big player ya, tapi kita cek dulu. Dan ternyata demandnya tidak besar ya tadi, muncul dikit hilang. Demandnya tidak besar, jadi kelihatannya akan berat nih dari kekuatan selling pressure yang ada. Kenaikannya akan berat, jadi sebaiknya kita jangan dulu ikutannya. Berikutnya untuk SRTG, ada selling pressure gede di atas, coba cek lagi. Ada juga besar di dekat harga, cek lagi lebih dekat. Ada juga besar ya. Sementara demandnya kecil ya. Jadi kelihatannya jangan dulu, masih akan berat ini SRTG. Berikutnya BFIN. Nah ini BFIN jelas demandnya lebih besar daripada selling pressure ya. Mudah-mudahan ini mulai saatnya untuk bergerak ke atas ya. Jangan sampai di bawah lagi seperti di sini, mudah-mudahan ya. Coba kita cek yang terdekat. Ya ada demand ya. Ada selling pressure tapi kelihatannya kecil ya, kecil sekali tuh selling pressure-nya. Demand-nya cukup besar. Ada selling pressure yang sudah ada di atas ini dan di sini ada demand besar. Jadi kelihatannya untuk BFN bagus, mumpung lagi belum terbang nih harganya. Silakan ikutan dengan trading net 17%, ini akan lumayan profitnya dalam waktu singkat ya. Berikutnya ERA. Ada satu kelompok big player beli, yang lainnya baru jualan, dan kita lihat yang beli dikit ya. Gedean yang jualan, kita lihat, coba kita zoom lagi. Nah, ini kalau toh naik akan ketahan ya di sini sekitar 600 ya sampai 630 ya, akan ketahan di situ. Itu selling pressure-nya kuat ya. Jadi mungkin kalau mau ikutan ya agak spekulasi ya, siap-siap untuk jualan di sekitar 600-an ya. Oke, itu untuk ERA. GGRM ada yang beli tapi kelihatannya sekali lagi kecil nih demandnya nih. Ya betul, kecil demandnya ya. Makanya berat dia naiknya tuh, ketahan sama resisten yang kuat nih. Jadi belum ya untuk itu apa tadi, GGRM tadi ya. GGRM ya juga belum ya. Kita masih tunggu. PTPP. Ini juga jelas demandnya kecil ya, selling pressure-nya besar. Walaupun ada dua kelompok big player yang beli, tetapi yang jualan lebih besar ya, lebih kuat. Jadi belum juga ya, kita masih tunggu. Kelihatannya ini market lagi belum betul-betul pulih ya. Harum juga masih besar nih selling pressure-nya, jadi demand power kecil ya pasti ketahan dia naiknya di sini. Jadi jangan dulu.
BTPS. Nah, BTPS ini baru cakep. Cakep ya, ada selling pressure, tetapi dengan demand power sebesar ini bisa ditembus selling pressure-nya nih. Jadi silakan bagi yang mau ikutan ya, BTPS masih ada kesempatan nih untuk ikutan sebelum dia terbang nih. Oke, mantap nih BTPS. Berikutnya, UNVR. Belum ya. Selling pressure-nya masih cukup besar. Ya, demand-nya masih kecil ya. Pasti akan berat nih naiknya walaupun ada dua kelompok big player yang beli. Tetapi penjualnya masih jauh lebih besar ya untuk menekan harga tidak lanjut naik. MAPI. MAPI ini mungkin termasuk hot bandar nih. Coba kita unzoom apakah ada resisten di atas. Oh, masih jauh ya, resisten yang besar di sekitar 800. Oh, dikit lagi 800. Kemudian kita mau lihat yang volume gede ini, dia itu selling pressure atau demand power ya. Berarti kita harus pecah menjadi intraday. Coba kita pecah menjadi intraday. Oh, ternyata ini menjadi kelihatannya demand nih. Jadi oke, dia bisa berlanjut kelihatannya ke sekitar 800 tadi ya. Ya benar demand nih. Nggak jauh-jauh sih, tapi lumayan lah capital gainnya dari 760 ke 800, 8% tuh. Nggak gede juga sih. Oke, berikutnya apa tadi tuh? Apa sih tadi, lupa jadi balik lagi. MAPI, ya, MAPI oke ya, tapi nggak jauh-jauh naiknya. Adro ada dua kelompok yang beli tapi demandnya kecil sekali ya. Demandnya kecil, ada selling pressure besar, kelihatannya belum ya. Kita masih tunggu ada demand baru. Memang ada demand baru besar di bawah ini, cukup besar. Tapi kalau kita jumlahkan selling pressure-nya itu masih bisa lebih gede selling pressure daripada demand-nya ya. Ada demand lagi lebih besar, tapi ini terlalu besar kisarannya, jadi kita agak sulit untuk menentukan di mana fokusnya demand itu ya. Takutnya di dekat-dekat atas ini, jadi kurang signifikan ya. Jadi tunggu dulu ya Adro, kita tunggu konfirmasi agar kalau bisa semuanya naik nih MMA-nya, baru mungkin akan lebih berarti ya kenaikannya. Oke, berikutnya Bumi. Wah, Bumi luar biasa jeleknya. Demand-nya kecil, selling pressure-nya juga cukup besar ya. Kalau toh mau spekulasi paling naik 2 poin nih. Rp2 perak. Setelah itu harus cepet-cepet jualannya. Memang luar biasa Bumi. Berikutnya Demas. Demas masih kecil juga demand-nya ya. Jadi kelihatannya tunggu dulu. Cuma satu kelompok big player yang beli. Kita masih tunggu demand yang lebih berarti baru bisa ikutan. BBNI. Coba kita zoom ya, ini kelihatannya oke nih. Coba ada satu yang besar yang kita nggak tahu itu di tanggal berapa. Di tanggal 18, coba kita cek di intraday tanggal 18 bagaimana. Oh ya, masih demand ya, masih oke. Dan kalau kita zoom lagi, kelihatannya demandnya gimana? Oh, ada saat di hari ini ada volume gede di sekitar siang-siang. Coba kita cek itu apa. Kalau itu selling pressure ya berarti akan koreksi dulu. Oh, belum kebaca nih yang paling gede. Pecah lagi. Wah, belum kebaca juga. Pecah lagi ya, yang paling gede itu apa? Coba di unzoom. Sayang sekali itu selling pressure ya di atas. Jadi kelihatannya akan koreksi dulu. Walaupun ada satu beli, tapi dengan demand-nya nggak terlalu besar ya. Ini memang di ujung sini ada selling pressure nih yang cukup signifikan. Jadi mungkin akan koreksi dulu. Tapi kalau dia terus lanjut ya menembus ke atas 5475 plus 1% ya baru akan oke banget nih. Oke, dipantau aja dulu untuk BBNI. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR demand besar, tapi ada volume gede banget nih. Kita mau tahu ini demand atau selling pressure. Kita pecah ya. Kita pecah.
ada satu yang besar belum. Nah ini di bawah sih tanggal 24 bener ada demand besar. Tapi di hari ini ada demand besar kita belum, ada volume gede kita belum tahu apa tuh. Pecah lagi. Belum ketahuan ya. Pecah lagi dikit. 5 menit. Ya sayang sekali ternyata itu selling pressure juga ya. Jadi kelihatannya akan koreksi dulu. Tunggu sampai dia tembus 21.400 plus 1% baru akan oke banget tuh. Itu akan oke banget karena berarti demandnya cukup besar. Di mana di atasnya nggak ada tekanan jualnya ya, belum kelihatan tuh. Jadi tunggu sampai 21.400 plus 1%. Ditembus ke atas ya. PTBA yang terakhir sama ya, 3 kelompok big player beli, ada volume gede di atas. Kita mau cek, ada di hari ini kita cek volume gede itu apa. Wah kelihatannya demand nih, bener. Coba kita pecah lagi dikit. Yes, demand berarti lanjut nih. Silakan yang mau ikutan PTBA ya, ini masih lanjut. Oke. Berikutnya sudah habis ya. Kita masuk ke hot big player. Hot. Kita short by trading range DUCK. Ini sudah hari yang ke 1, 2, 3. Masih ada satu hari lagi. Status big playernya, status short bandarnya. Demand cukup besar. Selling pressure memang besar tapi masih gedein demand. Jadi kelihatannya masih oke nih untuk, sayang sekali hari ini di suspend ya kelihatannya. Wah kalau udah suspend udah nggak enak tuh feelingnya. Tapi masih oke sih karena demandnya masih lebih besar ya. Hati-hati dengan suspendnya aja. Biasa kalau ada suspend tiba-tiba ARB aja. Entah kenapa apa yang terjadi antara pihak berwenang dengan emitennya, omongan terjadi gimana gitu. Toys, kalau kita lihat Toys ini sudah oke banget sih, hot bandar ya. Ini nggak ada perlawanan penjual ya pada waktu dia mau naik. Ini udah nggak usah pikir panjang lagi, ikutin aja. Coba kita lihat apakah ada yang nahan di dekat-dekat. Ternyata tidak ada nih. Waduh, ini demandnya luar biasa nih. Asal jangan jualan gede aja besok nih Senin big playernya. Kalau nggak ada jualan gede, ini konfirmasi demand besar. Dorongannya bisa lumayan nih. Wah bisa 300%, 400% nih. Oke banget nih Toys. Saya juga udah masuk soalnya. Oke berikutnya PG. Nah ini ada demandnya. Cuman sayang sekali dia arah terus. Tumben nggak kena suspend. Takutnya dikit lagi kena suspend nih. Kalau udah kena suspend udah deh naas. Coba kita pecah lagi. Ada demand. Oh tapi selling pressure-nya gede banget sih di situ. Kita pecah lagi. Ini big plan-nya kurang canggih nih tradingnya nih. Berantakan. Tariknya berantakan. Oh rupanya karena kurang liquid ya. Tapi ini demand cukup oke nih kalau kita lihat di intraday 15%. Tahanannya itu ada di sekitar itu kisarannya jauh banget ya. Antara 17,5 sampai 1940. Coba kita cek ya. Di zoom kita cek di atas itu segede apa sih volumenya. Oh nggak gede ya. Jadi oke nih. PG silahkan yang mau ikutan PG. Sebelum PG adalah Toys. Iya betul. Tadi memang Toys sudah dibahas. Oke. INKP. INKP coba kita zoom. Ini sebenarnya rada-rada oke juga nih. Iya betul dia tambah barang ya. Emang ada gede di sini nih di tanggal berapa nih? 31. Coba kita cek dulu 31 itu apa? Ya 31 jualannya gede banget jualannya, jadi hati-hati ya. Hati-hati ini yang naik 2 ini demandnya nggak terlalu gede nih, coba kita cek nih. Iya nggak terlalu gede tuh demand yang naik 2, tapi selling pressure-nya lumayan gede tuh.
hati-hati. Mendingan tunggu sampai penembusan ke atas 8175, nah baru akan oke banget. Oke. Itu untuk INKP ya, pantau dulu. BTPS sudah tadi ya. Berikutnya MAPI juga udah, SMRA. Nah, ini nih. SMRA. Coba kita cek intraday. Saya sudah masuk cuman belum cek hari ini. Oh, masih demand. Silakan masih lanjut nih SMRA. Cakep. Cakep nih. Ini kan demand yang gede nih. Mudah-mudahan nggak muncul selling pressure yang gede ya besok-besok. Nah, ada selling pressure gede. Oh, ini bukan nih. Ini udah lewat di tren yang sebelumnya, jadi nggak kepake. Kita akan kepake di satu tren turun. Ternyata nggak ada lawan ya. Oke, silakan nih SMRA ikutan. Berikutnya habis ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu di grup Gold Member PIPME. Wah, banyak banget ya. Mulai dari Bu Erna yang selalu nomor 1 nih. Jagoan PIPME nih Bu Erna nih. BBYB. Ya, ada satu jualan dan lumayan cukup gede selling pressure-nya. Coba kita zoom lagi untuk yang terdekat. Ya lumayan gede nih selling pressure-nya. Ini demand-nya kalah kuat nih. Jadi kelihatannya masih akan terus turun. Coba turunnya kemana? Wah, bisa cukup jauh ya. Coba kita pecah chart hourly. Oh, ini juga bakal akan tembus nih. Karena demand-nya nggak lebih besar daripada selling pressure-nya nih. Bahaya juga nih BBYB. Ada demand besar tapi di sekitar sini ya. Jauh. Waduh, ini hati-hati yang pegang BBYB Bu Erna. Boleh kabur dulu, nanti boleh collect lagi kalau ada demand baru atau kalau lihat turun ke area demand power sini ya, sekitar berapa nih? Sekitar 690 sampai 830 ya, sekitar situ Bu Erna. Oke, itu untuk BBYB, hati-hati. Berikutnya BABP. BABP kok pakai ketawa nih Bu Erna nih, emotikonnya. Turunnya ke area demand nih. Sebetulnya bottom fishing turun ke area demand itu bagus ya. Itu saatnya kita boleh mulai collect ya. Ini benar-benar demand nih, karena bukan di tren yang turun tapi di tren naik. Silakan nih untuk BABP kalau mau ikutan ya, boleh. Ini juga sebenarnya bukan selling pressure yang berarti ya, karena itu sebetulnya demand yang sebelumnya demand. Selling pressure itu di sini nih. Ini selling pressure nggak gede tuh. Nah, ini udah ada demand yang kuat juga nih. Jadi harusnya mulai rebound sih BABP ya. Oke, silakan BABP. DMMX. DMMX coba kita cari demand di atas. Oh, banyak demandnya, besar. Wah, cakep nih. Coba kita pecah volume besar terakhir nih. Volume besar 2 hari lalu. Itu apa? 2 hari lalu demand-nya. Oke, jadi kelihatannya oke nih, DMMX ikutan. Memang ada selling pressure ya gede di atas, tapi sudah selesai nih turunannya. Maksudnya tekanan turunnya udah selesai. Lalu dia ketemu demand. Nah, dia ketemu demand yang cukup besar di bawah nih. Ini nggak ada lawan demandnya dibandingkan selling pressure di sini. Jadi harusnya sih mulai naik nih DMMX. Yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu. Silakan nih Bu Erna yang masih hold pas itu. UVCR. Nah, saya bingung nih kok Bu Erna bisa dapat UVCR nih. UVCR oke nih. Kalau lihat dari chart daily ya, kita coba pecah intraday. Saya aja beli UVCR nggak berhasil dapat tuh. Tapi waktu turun saya udah nggak perhatiin lagi. Dan ternyata di situ turun dia untuk beli lagi. Waktu di bawah, waktu retail jualan dia beli nih. Cakep nih UVCR, akan lanjut naik ke atas sepertinya. Oke, berikutnya BRPT. Wah, sayang jualannya dengan selling pressure lumayan. Ini takutnya dia mulai dibiarkan lama di area demand, jadi bagusnya jangan dulu ya. Walaupun demand part besar nih, tapi bagusnya kita tunggu nih sampai dia balik badan, itu baru terbangnya akan kencang. Karena ini didahului oleh Satway ya, Satway terus dia koreksi jualan. Berarti ini entah kenapa nih big pair-nya lagi nunda-nunda nih.
Tunggu aja sampai balik badan baru ikutannya BRPT. BEPS, ini sama menyebalkan nih. Oh, ternyata naik lagi. Aduh, ngerjain juga nih backlayernya. Coba di chart hourly bagus demandnya. Ada selling pressure besar, demandnya juga sebanding ya. Coba kita pecah lagi, kelihatannya akan lanjut nggak? Kelihatannya ini udah nggak kepake ya. Ini ada selling pressure tapi masih gedean demand power ya. Ya bagus lagi nih. Saya udah tinggalin lagi waktu itu. Oke nih BEPS masih oke. Silahkan yang mau ikutan. Saham baru yang lagi ditarik. Dari siapa ya waktu itu ya? Dari Antam. Antam belum nih kayaknya nih. Memang demandnya besar, selling pressure-nya kecil, tapi ternyata ada akumulasi selling pressure tuh. Akumulasi selling pressure ya. Takutnya dia dibiarin lama di sini. Jadi kita tunggu aja sampai memang naik baru akan lebih berarti ya kenaikannya. Dipantau aja dulu Antam. DNAR. Wah, jelek sekali ya DNR. Waduh, ini ya, mudah-mudahan waktu rebound nih dijual nih Bu Erna. Karena takutnya jebakan Batman nih. Volumenya juga nggak gede ya. Oke, kesempatan jual nih waktu dari rebound. Berikutnya TIFA. Wih, cakep banget ini. Tapi one day trading terus ya. Big player-nya coba kita cek di intraday apakah lanjut. Dan ternyata lanjut, silahkan. Waduh, sayang nggak ikutan nih. Lanjut nih Tifa. Wah, tapi kalau kayak gini bakal kena suspend nih. Ya memang dia baru break ya, break higher high nih. Jadi masih lanjut. Oke, silahkan Tifa. BGTG. Oh, jangan dua jualan selling pressure. Coba cek ada akumulasi selling pressure. Iya benar ada akumulasi selling pressure ya. Takutnya jadi supportnya ditembus nih. Turun ke sini dan itu petanda kurang bagus ya. Jadi jangan dulu ya BGTG. Karena baru jualan juga. Berikutnya Pak Hardi, ITMG. Tiga kelompok big player beli dengan demand oke banget nih. Waduh, cakep banget nih. Cakep banget. Ada selling pressure tapi kelihatannya nggak akan berarti dibandingkan demand. Ini bakal lanjut terus. Silahkan ikutan. ITMG. PTBA. Tiga kelompok big player buy. Coba yang gede kita cek ya. Cek. PTBA sudah tadi tuh. PTBA nih yang. Sudah tadi kan? Udah ya? Tidak. Aduh, oh iya bener. Dia ada di ini. Di explore ya tadi ya? Iya benar. Oke. Tuh, dan paling bawah. Oh iya benar. Apal juga yang ya? Karena saya titenin. Adro udah ya kayaknya juga ya? Udah juga tadi. Oke, Bu Hesti MJS. Wah ini MJS nih. Saya sempat masuk dan kelihatannya masih oke. Silakan yang mau ikutan. Bottom fishing-nya di hold 5 hari berjalan baik ya. Ini ada bottom fishing lagi di hold lagi 5 hari. Silakan yang mau ikutan IMJS. DMMX sudah, Arto sudah. Dari Pak Hendro, Agro. Udah belum ya Agro? Jangan dulu deh. Jauh demand-nya nih. Coba ada demand di atas nggak? Ada demand tapi masih gede. Oh bukan ini ya. Coba kita lihat. Ini ada selling pressure gede, demand-nya kecil. Coba zoom. Ya demand-nya kalah gede ya sama ini ya. Jadi jangan nih Agro. Kelihatannya masih akan turun juga nih. Memang jualan terus sih big player-nya. Jangan. Berikutnya BBNI sudah, BMRI belum kayaknya. Satu kelompok big player beli, tapi demand-nya kayaknya nggak gede ini. Coba kita zoom. Iya, demand-nya kecil ya, gedean selling pressure. Jadi kelihatannya belum oke nih. Tapi ada volume gede di sini. Coba kita cek ya di tanggal
3 hari lalu. Oh gede, 3 hari lalu nih. Berarti bisa, cakep nih. Coba cek. Iya, ini demand-nya bisa cakep nih. Tapi lebih pasti lagi kalau dia tembus ke atas 6175 baru akan lebih oke. Jadi dipantau aja dulu 6175 tembus baru bisa ikutan dengan lebih aman nih. UNTR sudah, Astra belum nih. Iya, dua kelompok big player bahaya. Ini baru break. Ini bukan demand-nya, ini yang sudah dari tren turun. Kita zoom dulu cari demand yang lebih signifikan. Ini satu demand. Zoom lagi, itu demand, zoom lagi, ada demand ya. Demand terus, tambah barang terus ya. Tapi kita mau lihat yang ini tanggal 13 nih. Ada volume gede, kayaknya sih udah ditembus ya. Jadi oke nih, Astra silahkan ikutan. Coba lihat selling pressure ada nggak dekat-dekat situ. Nggak ada. Jadi silahkan ikutan Astra. Dari Payan Excel. Excel sideways terus, tapi menjelang 2 bulan terakhir kelihatannya tambah barang terus nih. Cuman mesti sabar ya. Kalau lihat dari pergerakan harganya nih. Kalau bandannya sabar ya kita juga harus ikutan sabar ya. Masih sideways tapi mengarah kepada uptrend. Silakan yang mau ikutan Excel lambat dan trading range kecil sih. Bagi yang trader jangka pendek ini mungkin tidak menarik ya. Oke. Berikutnya friend udah tadi ya. Arto sudah, Bina belum kayaknya. Bina jualan jadi jangan ya. Lebih gede selling pressure. BABP udah. Adi udah tadi kayaknya ya. Adi belum ya? Oh belum. Oke, kita cek Adi. Oh yang udah Budi tadi. Adi jelek juga nih. Demand-nya kecil. Iya kecil demand-nya nih. Coba cek. Iya belum ya. Jangan dulu Adi. Masih gedean jualan daripada yang beli. Berikutnya PTPP. Belum ya. Udah belum sih? Oh udah tadi nih yang buy ya. Udah tadi pas yang buy nih. Coba cek. PTPP. Harusnya sih muncul di buy ya PTP. Ya udah tuh PTPP. Oke skip. PTRO. Ini juga udah ya. Yang buy tadi. Berikutnya BABP udah, bola nih. Waduh, saya sempat kecil ya bola. Iya bener. ARB terus tuh. Untung waktu itu sempat jualan dan jualan terus nih. Jadi jangan ya. Udah arah terus langsung dikasih ARB lagi. Nggak bagus nih kalau emiten kayak gini untuk kita retail ya. Dari Pak Steven LPPF. Wah. Pak Steven tahu aja nih. Demand ya, demand coba kita cek nih, kita zoom nah demand tuh, demand nambah terus, nambah barang terus. Silakan Pak Steven ikutan, saya juga masih pegang. INKP. Nah ini hot bandar nih 1, 2, 3. Nah, tadi udah ya hot bandar. Heal the world. Heal. Nah ini coba kita zoom, demand-nya nambah terus, tidak ada perlawanan penjual di atas ya. Silahkan yang mau ikutan heal. Saya juga punya. Wah mantap ya yang. Dari Bu Widi Mayor. Waduh jangan dulu Bu Widi, masih jualan nih. Iya masih jualan. CPIN. Waduh ini juga masih jualan ya. Jangan dulu. Belum. BVN sudah, Medco nih. Medco.
Belum nih, kita masih tunggu. Medco sih tunggu 515 plus 1% baru oke ya. Jadi kita masih tunggu Medco, jangan dulu. ICBP. ICBP belum ya, ini ada demand tapi masih gedean selling pressure-nya nih. Iya, jangan dulu, pasti berat kenaikannya. Dari Pak Prakash, INKP sudah, MPPA nih, MPPA. Waduh, ini sebetulnya oke, tapi kita khawatir ada volume-volume gede nih. Kita cek nih, volume-volume gedenya apa. Selling pressure ya. Jadi cukup mengerikan, jadi jangan dulu ya, ditunda ya. Tunggu dulu sampai ada demand atau akumulasi demand yang bisa bagus. Kalau nembus 1025 plus 1% baru akan oke. Oke, berikutnya KF. Sayang sekali masih jualan ya. Jangan BBYE. BBYB kali ya. BBYB udah tadi. TMBS. Wah, TMBS. Nggak ada TMBS. TBMS kali ya? Iya, TBMS kali. Waduh, ini cuma 30 juta rupiah per hari rata-ratanya. Ada volume gede. Kita cek. Ya, sayang sekali jualan ya. Uang jajannya mau buat uang jajan langsung dijual. Jadi jangan ya. TBMS. Berikutnya. Unik. Jangan. Ada volume gede, coba kita cek. Kayaknya sih sell nih. Cek lagi, pecah lagi. Belum dapat. Iya, sell betul. Jadi jangan deh. Berikutnya Toys. Oh udah ya tadi. Toys udah oke. Berikutnya dari Bu Atik Esa. Jualan? Apakah jualan lagi? Iya, masih jualan ya. Masih terus jualan, jangan. Berikutnya Asa. Asa sebetulnya oke sih, cuman lemot banget, saya terpaksa jual tuh. Coba kita pecah per jam. Per jam ya ada dimensi, tapi ya itu lemotnya minta ampun. Oh, karena ada selling pressure gede nih, jadi kelihatannya masih akan koreksi dulu. Mungkin itu kayaknya saya jualan. Jadi jangan dulu ya Asa. Tunggu aja sampai oke demandnya baru kita ikutan, karena baru mungkin akan terbangnya bagus ya. PMMP. Wah, ini demandnya sebetulnya oke nih. Coba kita lihat yang gede ini di tanggal 30. Itu demand atau sell? Ternyata demand ya. Jadi semua oke nih. Coba kita, iya oke nih. Iya oke, silakan nih yang mau ikutan PMMP. Demand yang lama, jadi demand yang di bawah gede, di jangka pendeknya juga gede, silakan nih PMMP. Mudah-mudahan saatnya dia ditarik nih. PNBS. PNBS. Jangan ya jualan terus. Ada nih demand lebih besar, tapi coba cek ya. Paling naiknya ke sekitar 122 ya. Ya lumayan sih, 10%. Kalau ada yang mau ikutan, tapi demandnya coba. Ya ada demand sih. Ya paling ke segitu ya. Silakan yang mau coba jangka pendek sekali ya. Ke PNBS. Oh, ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan TRDRNG di aplikasi? Itu maksudnya trading range. Jadi persentase pergerakan harga selama rata-rata 5 hari.
Jadi semakin besar trading range, berarti besar profit kita akan semakin gede dalam waktu singkat 5 hari. Misalnya tercantum trading range-nya 20, berarti 20% tuh dalam 5 hari. Itu biasa yang saya kejar ya. Karena dalam waktu singkat bisa profitnya gede. Tapi kalau trading saya kecil-kecil saya malas. Karena berarti profitnya kecil. Oke, tadi PNBS, sekarang MLPT. Wah, ini juga jualan terus ya. Jangan dulu, jangan. Berikutnya Pak Steven, DILD. Nah, ini ada entry nih, tembus resistance dengan volume gede. Kita cek nih. Itu demand atau ya yang gede itu apa nih? Belum kelihatan. Selling pressure ya, sayang sekali. Jadi sudah selesai naiknya kelihatannya. Jadi jangan ya. Oke. Berikutnya ICBP sudah. Dari Pak Pardip, MLIA. Ada bottom fishing di demand, di area demand ya. Tapi ada volume gede. Kemarin kita mau cek itu apa. Dan ternyata demand ya. Jadi oke nih, ada yang jualan tapi nggak sebesar demand. Silahkan yang mau ikutan MLIA mumpung lagi dikasih bottom fishing murah ya. What? Tradingnya 21% nih. Rata-rata dalam 5 hari bergerak 20-an persen. Bisa CHC nih. Silakan nih MLIA. Berikutnya hilang lagi. BGTG udah, wins nih. Wins, wah jualan semua, jangan. Masih jualan. Berikutnya Paranto, Adro sudah, BBRI belum kayaknya, BBRI ya, baru BMRI tadi. Wah ini juga jualan terus sih, jangan deh, berat. WMUU, ini naiknya kencang, one trading terus, tapi kita cek yang volume gede itu demand atau ada selling ya, tapi masih ada yang lebih gede. Itu apa, coba cek. Ya kalah, sayang sekali, demandnya kalah. Jadi kelihatannya yang jualan akan lebih kuat, kelihatannya penurunan akan berlanjut, jadi jangan ya. Oke. Paling ada technical rebound ya dari bottom fishing ini, mudah-mudahan 2 hari profit ya. Kalau bottom fishing itu biasa 2 hari kalau nggak bagus ya. Oke, WMU, SMBR. Wah jualan juga, jangan ya, jangan. KF sudah, dari Pak Alex. Harum sudah kayaknya, sudah belum Harum ya? Belum ya Harum ya. Ini berat nih, demandnya kena selling pressure, jangan. Berikutnya Antam udah ya, PTBA udah, dari Bu Clarissa. Oh baru kelihatan lagi nih Bu Clarissa, truk. Wah, truk one day trading terus, setiap kali ditarik ke atas ada bottom fishing sih dengan tren bagus. Coba kita cek volume yang gede itu apa. Dan ternyata kelihatannya demand nih, volume yang gede nih. Coba cek lagi. Ya betul. Wah, masih kalah ya dengan selling pressure-nya ya. Ini udah dari tren turun, jadi nggak kepake nih. Nggak kepake. Jadi demand-nya itu yang ini kalah sama selling pressure, jadi kelihatannya jangan dulu deh truknya. Tunggu sampai muncul demand yang baru ya. Jadi kelihatannya bottom fishing akan nambah turun lagi nih. Oke, berikutnya dari Bu Clarissa, CAMP. Nah ini bolak-balik nih big plan-nya, beli terus, nama barang terus. Coba kita cek, kelihatannya sih oke ya. Coba kita pecah nih, mau lihat yang sideways ini yang nambah apa nih. Ada selling.
Wah, ternyata yang nambah selling ya. Sideway-nya berarti jualan dong, distribusi. Iya, distribusi selama dia sideway di area demand. Distribusi di sini jadi jangan ya. Kalau mau main di di bottom fishing, beli jual 2 hari kemudian itu masih bisa profit ya. Tapi kalau untuk buy and hold jangan ya. Bisa-bisa nanti akumulasi selling price-nya mengarahkan demand power ini. Jadi untuk buy and hold jangan untuk CMP. DAX udah, MCAS belum nih. Nah, ini kelihatannya oke. Oke, dia lagi sideway di sini. Tapi kalau kita pecah supaya lihat apakah masih dibiarkan berlama-lama di situ. Ternyata tidak ya. Harusnya sudah mulai bergerak naik ya. Ada selling tapi nggak gitu gede. Silakan MCAS. Berikutnya MMLP belum ya. Ada demand besar, ada selling pressure yang demand besar. Coba kita cek. Ini selama sideways, akumulasi selling pressure ya. Akumulasi jualan, maksudnya distribusi. Jadi jangan deh. Untuk MMLP. Dari Pak Arvin Bang, belum ya Bang ya. Wis, jualan semua luar biasa nih Bang. Wah, jangan ya, baru jualan. Berikutnya BBYB, kayaknya udah ya. BBYB kayaknya udah, ya udah. Friend udah, Antam sudah. Breeze, nah Breeze belum nih. Oke, ini demand, dia diam di daerah demand. Kita lagi tunggu ditarik ke atas ya, berarti tunggu penembusan 2260 itu baru akan oke banget. Silakan dipantau nih Breeze. Trading days 20%, jadi bisa CHC itu. Berikutnya Indi udah kayak Indi belum. Indi jualan terus, jangan ya. Ini ada naik kencang, ada volume gede, kita cek ya itu apa. Tapi itu kelihatannya nggak bakal jauh-jauh ke atas kali. Iya, masih ada volume gede, kita cek yang 5 menit aja. Iya, ternyata jualan ya, jualan ya, sedikit lebih gede daripada belinya. Jadi hati-hati. Akan oke kalau dia tembus ke atas 14.30 baru akan oke, dan itu pun masih kalah dengan selling pressure di atas ini ya. Jadi hati-hati aja kalau mau ikutan Indi. Berikutnya Adi udah ya. Dari Pak Edi, Pegas yang belum ya. Udah kayaknya ya. Coba yang gede nih, apa nih Pegas? Kita cek. Yang terakhir belum ketahuan. 5 menit. Oh, demand. Silakan nih yang mau ikutan Pegas. Karena itu demand di hari terakhir, dia bisa naik lumayan nih, karena ya resistance kuat di sekitar 1100 ya, 1180. Silakan, nggak jauh-jauh banget ya, paling berapa persen. Silakan sih yang mau ikutan. Memang sempit si trading range, jadi profitnya nggak bisa gede-gede ya, nggak bisa gede-gede. Oke, berikutnya dari Pak Setiadi, BSDE. Nah, ini konsisten, demandnya gede. Nah, apakah besok langsung lanjut? Senin kita cek yang volume gede terakhir. Kalau itu demand akan langsung lanjut Senin. Belum ketahuan. Pecahin lagi. Belum ketahuan ya yang gede itu. Pecah lagi. Demand. Ya. Demand ya. Coba. Iya, betul, demand. Berarti Senin bisa lanjut nih. Senin bisa lanjut, silahkan. Ya, ada demand ya di hari terakhir, di menit-menit terakhir juga. Silakan BSD. Berikutnya hilang. Budi udah. MTK belum. MTK
Coba kita zoom. Ada demand, selling pressure kecil. Boleh ikutan nih sampai ke 2500 ya paling kenaikannya nih, karena demandnya lumayan, tapi ada selling pressure cukup besar di 2500-an nih, silahkan yang mau ikutan. Oke, yang nambah ya nambah barang, ada selling tapi kecil ya, kecil banget, silahkan ikutan nih. Berikutnya MDKA. Wah jangan nih, kayaknya jualan terus. Demand kecil ya ini, coba iya demandnya kecil, coba sellingnya cukup gede, naiknya nggak jauh nih, paling berapa, nggak sampai berapa ya, jangan dulu. Sellingnya gede. Prim, baru denger nih Prim, Royal Prima. Waduh, ini ada gede nih volume, ini one day trading ya, tapi kita cek dulu. Ini trading Indonesia gede amat. Wah sayang sekali selling pressure ya. Jadi yang ikutan hari ini ya udah CHC karena 41% nih. Naiknya lumayan, persentasenya dari berapa nih, sekitar 308 sampai 340-an ya, lumayan tuh. Tapi ya udah selesai, udah jualan dia. Jangan dulu. Teens. Wah ini juga jualan terus, coba cek. Iya ada demand, coba cek. Nah ini masih bisa sih diharapkan, cuman ekstrak sekitar 100 perakan ya. Tapi bagus ini konfirmasi, tunggu tembus ke 1535 ya, plus 1% ya 1535 plus 1% baru naiknya ke sekitar 1600. Silahkan dipantau aja dulu teensnya. Berikutnya dari Pak Fauzan, Tefas. Wah, cuman satu jualan dan jualan kecil, tapi ya turunnya lumayan, langsung ke area demand turunnya dan dia langsung rebound. Ya kalau mau expect langsung ikutan beli silahkan ya. Kita berharap ini memang dorongan dari demand ini sehingga dia balik ke atas. Atau kalau menunggu konfirmasi boleh. Coba kita pecah sih. Sebenarnya kalau di intraday udah confirm pasti itu. Coba kita zoom. Iya sudah confirm ya kalau di intraday ya. Silahkan nih. Dengan dukungan dari demand sebelumnya yang gede ini. Gede banget nih. Ini harusnya sih naik. Dan tradingnya sudah 23% lagi ya. Cukup besar. Oke, berikutnya. BBB udah, Arto sudah, Mari belum nih, Mari. Mari. Wah, mari coba kita cek demandnya nambah nggak? Iya nambah terus, cuman kayaknya mesti sabar nih. Silakan nih kalau mau ikutan Mari ya, tapi harus sabar ya, lemot naiknya. Tapi kalau begitu ditarik ke atas ini lumayan 17% nih trading nih. Silakan nih Mari. Berikutnya TPIA. TPIA coba kita cek kalau nggak salah sih. Nah ini ada volume gede nih di sini tanggal 26 ya. Coba kita cek itu apa. Oh ternyata bukan apa-apa ya. Kelihatannya tunggu dulu nih, belum ya. Ini kita masih tunggu ini naik baru akan lebih menarik. Masih ada di area demand, cuman ya memang khawatirnya kalau ada distribusi bertahap ini jadi bisa jebol juga ya. Jadi jangan dulu ya, tunggu sampai ini ada yang naik ya. Tapi dia pegang banyak sih, pegang banyak. Oke, berikutnya BGTG udah, AYLS. One day trading terus, one day trading hari ini kayaknya tidak menguntungkan. Rupanya karena jualan gede ya. Luar biasa nih bandarnya. Di ujung atas jualan gede.
Kesian banget retail-retail yang kena. Jadi jangan ya, makanya ini nggak naik nih. Hanya pagi naik, siang atau sorenya flat lagi, itu berarti bandarnya one day trading. One day trading kemarin selamat, profit gede. One day trading hari ini kayaknya loss ya, tapi nggak terlalu gede lossnya sih. Oke, berikutnya BEPS sudah, JPFA nih. Ya, demand oke. Bottom fishing bagus, coba kita lihat. Ya, oke sih. Di bottom fishing bisa kita harapkan untuk ikutan ya. Silakan nih yang mau ikutan JPFA. LPPF udah, Pegas sudah, Toys sudah, UVCR udah, laba nih. Wih, jualan gede tuh. Coba kita pecah di intraday. Ini saham baru soalnya, jadi belum kebaca bener ya. Nah, kan jualan kelihatan di intraday. Jualan di atas. Ini bukan jualan karena ini udah di tren naiknya. Kita lagi lihat tren turunnya. Dari sini tren turun, jualan di atas ini, terus di mana lagi? Di sini ya jualan ya. Di sini juga jualan gede, jadi ARB semua, jadi jangan untuk laba. Jelas-jelas jangan ya. Kalau dari daily baru kelihatan jualannya itu telat ya, tanggal 31 kemarin, tapi dari intraday sudah, sejak di atas ini sudah kelihatan jualannya. Jadi yang pakai intraday harusnya sudah ninggalin nih. Berikutnya dari Pak Ailani PPRO. Wow, masih selling, tapi kita mau lihat yang terakhir nih, volume gede, kita pecah. Belum ketahuan, pecah lagi. Sayang sekali jualan juga, jadi jangan ya. Belum untuk PPRO. Berikutnya BRMS. Waduh, jualan juga. Ini masih jualan, terus berjualan, jadi jangan ya. PMMP sudah, Akra nih belum nih kan, ini Akra. Wih, cakep. Apakah tambah barang? Ya, tambah barang terus. Silakan ikutan Akra. Bandannya tambah barang, masa kita nggak ikutan? Asa sudah ya. Dari Pak Sugiarto, Asri. Nah, ada one day trading 2000 turut-turut. Yang hari ini gimana? Apakah jualan gede? Iya, jualan gede di atas lagi. Sungguh sadis big player-nya. Di hari pertama kemarin dikasih profit, di hari ini jualan di atas, retailnya kecelek bele ya. Parah banget nih, banyak banget yang nyangkut retailnya nih. Waduh. Aisyah. Ini juga jualan ya di sini. Dan jualan terus nih. Iya, turun terus MMR-nya, jualan terus, jadi jangan dulu. Coba kita cek yang volume gede terakhir itu apa. Jualan juga ya, jadi jangan. Coba yang paling gede lagi 1 menit. Terus iya, jualan di ujung di atas, jadi jangan juga ya. Dari daily belum, dari intraday juga belum. Berikutnya BEX. Belum ya, BEX. Belum ya, ini masih yang jualan gede. Ini yang hari ini memang ada ditarik ke atas, tapi coba cek, jangan-jangan itu juga. Coba 1 menit. Ada yang gede satu di atasnya, kita nggak tahu, takutnya ini selling pressure, jadi hati-hati ya. Belum ketahuan tuh volume terbesar itu apa, jadi hati-hati, tunggu dulu. Pastinya itu kalau 110 plus 1% itu tembus ke atas baru oke, tapi toh tetap ini lebih gede ya selling pressure-nya dibandingkan demand-nya, jadi lebih akan ke arah berat naiknya daripada kenceng ke atas. Oke. Berikutnya Mari udah, dari Pak Lulus Ira. Wah, jualan terus ya, sellingnya juga gede ya, masih jualan terus. Iya, demand-nya kecil tadi ya.
Jangan dulu. Dari Pak Toto ALI. Nah ini demand. Ada demand lagi nggak? Ada demand. Coba yang gede ini nih kita khawatir ya. Tanggal 10 itu apa? Coba kita cek. Tanggal 10. 10 itu ada selling pressure di dekat harga ya. Coba cek. Di di 86. Oh udah tembus dikit ya, tapi ya kita masih khawatir nih sama yang selling pressure gede itu, jadi kelihatannya bakal berat sih ya, bakal berat. Jadi jangan dulu untuk KLI. Untuk jangka pendek ya jangan dulu ya, ini bisa koreksi lagi. Berarti kita main di bottom fishing. Ini kan trennya bagus, setiap kali bottom fishing bisa di hold 5 hari. Bottom fishing sini jual tuh 2, 3, 4, 5, jual sini, bottom fishing sini jual 1, 2, 3, 4, 5 nanti ya. Tapi untuk buy and hold jangan dulu. Berikutnya INTP. Jualan kecil. Coba akan tertanda di mana penurunannya, cari demand dekat-dekat situ. Oh, udah ada yang dekat nih. Jadi sekitar paling rendah sekitar berapa tadi nih? Loncat lagi. Sekitar 10.700 ya. Masih sekitar situ, bisa turun. Jadi kalau jangka pendek sih jangan dulu masuk. Tunggu sampai ini balik badan baru akan kencang naiknya. Tapi oke, karena big player-nya megang banyak barang. Cuman ada yang take profit aja dikit tuh. Oke. Saya besok vaksinasi aja deh. Ya. Kata Gading. sorry. TCPI. Vaksinasi kedua. Wah, TCPI. Ya, ini jualan di atas ya. Coba cek lagi. Ada demand, tapi yang hari ini gede banget. Coba kita cek apa itu. Wah, gede di atas tuh. Di penutupan lagi. Ini kalau gedenya di harga penutupan ini kita nggak bisa pastikan benar-benar demand atau benar-benar supply. Jadi kurang bisa diandalkan itu. Oh, ini big player-nya tradingnya cuman setiap berapa jam ya? Banyak istirahatnya nih big player-nya. Sejam trading, sejam diam. 2 jam diam. Oke, jadi TCP belum ya, belum meyakinkan, jangan dulu. Berikutnya era. Udah belum era tadi. Era. Udah belum ya? Satu kelompok doang beli. Ya kelihatannya akan berat sih, selling pressure-nya gede itu jangan dulu era. Berikutnya Care. Wah ini nama barang terus ya. Coba cek yang kemarin tuh. Kemarin apa tuh? Kalau kemarin nama barang sih oke. Oh jualan kemarin. Tapi ada di area demand yang gede nih. Wah dia lebih menarik lagi nih. Trader bandarnya ini cuman trading jam 9.45 sampai jam 10 doang ya. 15 menit doang tradingnya. 15 menit sampai setengah jam. Setelah itu dia ngerjain yang lain tuh, lihat kelihatan banget ya, malas sebenarnya atau malah tertib. Sehari cuma 15 menit sampai setengah jam tradingnya. Jadi paling hanya di bottom fishing doang nih kita bekerjanya. Kan trennya bagus, bottom fishingnya berarti bisa umur 5 hari. Beli sini jual sampai hari kelima, beli sini jual sampai hari kelima. Ini ada beli sini juga jual sampai hari kelima ya. Jangan buy and hold. Oke. Itu cara ya, silakan. Berikutnya dari Pak Marzuki. Wah, Pak Marzuki ini trader aktif nih. ASPI. Waduh. Yang begini sih nggak direkomen ya. Bandarnya kayaknya nggak jago trading juga. Jualan di atas langsung, jualan di atas. Belinya dikit, jual gede di atas, kayaknya mau cuci gudang kali ini. Di harga harganya kembali ke 50. East.
Iya, coba kita cek yang terakhir ini kan nggak liquid ya. Tapi kita cek aja. Yang terakhir juga selling pressure tuh, jadi udah selesai juga sih. Tarikannya cuman sehari-sehari ya. Oke, jadi jangan dulu. Oke, dia akan koreksi dulu ya. Berikutnya Elsa. Nah, ada one day trading nih kemarin. Coba cek hari di intraday apakah itu jualan ya kemarin. Jadi jangan Elsa jangan. Asri sudah fire nih. Oh, tadi yang ada nyebut fire nih. One day trading juga fire. Kan sudah beberapa kali ya diulas fire ini dia cuma narik sehari terus sudah selesai. Ya betul tuh. Nyangkut lagi retail di atas, kesian. Dia cuma narik sehari terus langsung jualan, sehari terus langsung jualan tuh. Oke, jadi jangan dulu fire. Ikutan hanya di intraday ya. Langsung jual di hari itu juga. Garuda juga belum nih, demandnya masih kecil, jangan dulu. GMIF. GMFI kali. Nah, ini ada demand nih. Lumayan demandnya nih. Ya ada demand lumayan, coba volume terakhir gede. Volume terakhir gedenya di mana? Demand. Oh, ada satu gede nih, kita cek lagi. Demand ya, selling pressure nggak gede, jadi ini masih lanjut. Silakan GMFI masih bisa lanjut naik ke atas. Dekat-dekat situ ada selling pressure gede di sekitar 98 ya. Ya lumayan lah. Silakan yang mau ikutan GMFI. Nggak bisa jauh-jauh ke atas naiknya. Icon Island Concept. Waduh, 2 hari berturut-turut one day trading. Coba kita cek. Jualan juga di atas ya, jadi jangan, udah selesai itu. IPAK. Wah, ini saham baru nih. Coba kita cek. Wah, tambah barang terus nih. Tapi kalau lihat dari ini bisa dapat barang apa? Coba cek ya. Iya, langsung loncat gitu kan. Hebat nih kalau bisa dapat barang nih. Kayak UVCR. Mau ngantri, mesti ngantri di harga fraksi keberapa di atas. Tapi bagus, karena ini backgroundnya belum jualan. Silakan nih kalau bisa dapat barang IPAK. Kayak UVCR bisa dikasih ARB setelah itu ya kan, sakit hati. Oke, berikutnya kios. Kios kayaknya udah ya tadi ya, belum ya kios. Coba kios. Jualan. Ya jualan nih, jadi kayaknya berat nih. Coba kita cek 15 menit. Ini dia turun ke area demand sih. Tunggu aja balik badan di chart 15 menit ya. Berarti kalau di daily itu kita nunggunya ya di 1240 ya, plus 1% baru dia akan oke naiknya. Dipantau dulu kios. Berikutnya LMAA. LMAS kali, Limas juga sideways panjang. Coba volume gede tanggal 20 itu apa, kita cek ya. Tanggal 20. Kalau yang terakhir sih jualan terus tuh. Tapi tanggal 20 apakah ya, tanggal 20 ternyata jualan juga di atas ya. Jadi jangan deh jualan di atas itu. Distribusi. Oke, berikutnya PKPL. Wah, ini banyak yang saya baru dengar nih, PKPK kali ya. Ini juga jangan ya jualan. Jangan dulu. SCMA. Balik badan nih. Kalau yang balik badan gini paling sebelin nih. Turunnya bisa kencang, jadi jangan ya. Ya masih jualan diketan sama selling pressure, jadi jangan dulu. SWOT. Wah. Wish. Ini udah jelas jangan nih. Coba kita pecah deh. Volume gede itu apa sih? Pecah lagi. Kayaknya sih jualan juga di atas nih, rada-radanya. Coba
Pak. Iya kan jualan gede di atas tuh, jadi lebih baik jangan ya. Udahan ya. Oke, berikutnya ini jebakan Batman bener-bener. Eh, Tama. Wah, jualan gede, jangan. Tifa udah, Telkom ya. Nah, Telkom. Oh, kayaknya udah tadi Telkom ya. Familiar. Kita masih tunggu dulu. Coba kita lihat chart intraday ini distribusi atau akumulasi sih. Lebih ke arah distribusi ya. Jadi mungkin jangan dulu ya sampai ada akumulasi baru oke. Jadi Telkom jangan dulu. Takutnya sideways-nya mengarah turun. Ini bukan demand nih. Yang demand yang ini ya. Waktu dia mulai uptrend. Nah gitu. TNCA. Jualan di atas tuh. Iya, bagusnya jangan dulu ya. Berat kayaknya. Dari Bu Nina, MPPA sudah highs saham baru nih. Highs. Baru umur 3 hari. Kita lihat intraday-nya. Ya. Dia crash gara-gara kependekan. Sebentar ya. Coba kita pecah dulu di 5 menit misalnya highs. Masih besaran selling ya. Ada demand tapi kelihatannya bakal kehajar terus sama yang selling pressure. Jadi lebih baik jangan dulu. Berikutnya ABA. Terakhir nih Bu Leni nih. Coba kita zoom. ABA masih ada demand tapi dia dibiarkan koreksi ya. Coba kita lihat di intraday apakah distribusi berkepanjangan atau cuman sebentar. Oh, lumayan gede tuh distribusinya tuh sellingnya. Coba kita cek. Ya, jadi kelihatannya bakal masih turun ke 500-an dulu nih baru akan oke nih. Jangan dulu ya, ABA. Megang ABA ya yang kaget ya. Ke 500 dulu ya, betul. 500 sampai 560 lah. Oke, yang sudah habis selesai. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Dengan selesainya Pak Angelo memberikan AMTA watchlist untuk ke minggu depan yang merupakan output dari AMTA dan juga telah menjawab Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengenai saham-saham yang ditanyakannya. Dengan sedihnya kita akhiri pertemuan malam ini mengucapkan have a nice trading and investing untuk minggu depan. Jangan lupa nanti minggu ada pra-webinar untuk GCAP application. Terima kasih. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Bisa CHC tadi yang rekomennya.